akan berikan jalan. Assalamualaikum Pak Sampe. Waalaikumsalam. Repoti. Ono kene apa di? Kula pesen lincak bagus. Yo, burung ono hati-hati yo tak gaekno lah ya. Pinten dinten Pak Gus? Wis dino. Oh, pinter regine. 30.000. Oh, nggih, niki kula panjeri rumiyin. Apapun peluang yang cepat menghasilkan rupiah selalu ingin dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Sampe. Kalau datang tak menentu, namun pesanan membuat bangku atau yang biasa disebut lincak tak mungkin ia lewatkan begitu saja. Karenanya, bila peluang ini datang, Pak Sampe meninggalkan dulu pekerjaan membuat bata. Bermodalkan batang-batang bambu yang tumbuh liar di sekitar kampungnya, ia bersiap membuat lincak pesanan tetangganya. Pemasarane, Mas. Kadang-kadang kan pesen gawe produk kae ya nek gak payu. Ya apa mung ngono. Kan nek ana wong pesen kan enak, Mas. Iso oleh dhuwit ya. Nek gak ana wong pesen kate apa boleh buat kan mau memproduksi terus, gawe terus ya. Gak payu-payu. Bonggol tuna serta lapisan pada buku bambu dibersihkan terlebih dulu. Dikikis agar permukaan batang lebih bersih dan rata. Ukuran pun ditetapkan untuk memotong bambu sesuai peruntukannya. Beberapa bilah untuk bagian kaki dan sebagian untuk kerangka, serta sebagiannya lagi untuk penopang dan penampang. Beberapa lubang pasak pun dibuat sebagai tempat sambungan perbagian lincak. Besar lubang ini diukur dengan cermat agar sambungan lincak tidak oleng atau mudah bergoyang. Kini satu persatu bagian lincak dirakit. Bagian yang pertama dibentuk adalah kerangka duduk pada lincak. Kerangka duduk ini berupa persegi panjang dan disusun dengan menyambung ujung pasak pada lubang di tiap bilahnya. Agar sambungan kuat, paku pun dipasak di beberapa bagian bilahnya. Proses ini harus dilakukan dengan berhati-hati agar bambu tidak pecah dan rangka kursi dapat berdiri kokoh. Usai kerangka selesai, kaki atau penopang lincak pun ditambahkan. 2 bilah pendek untuk bagian depan dan 2 bilah panjang disusun sedemikian rupa berbentuk dinding sandaran. Proses pembuatan lincak ini sendiri memakan waktu 1 hingga 2 hari. Dan untuk setiap lincak yang ia buat, Pak Sampek menghargainya 50.000 hingga 100.000 rupiah. Kemampuan Pak Sampek membuat perabotan dari bambu terlihat dari rumah yang ia bangun sendiri. Rumah yang terlihat mirip gubuk bambu ini ditopang dengan pancang-pancang bambu berdiameter besar sebagai penyokong atap rumah. Hampir semua materialnya terbuat dari bambu. Begitu juga dengan kursi dan perabot di setiap ruangnya.
Beberapa bagian atap rumah pun tampak bolong, telah rusak dimakan usia, dan entah kapan akan bisa diperbaiki. Hanya ada 2 kamar tidur dengan pembatas bilik bambu yang hampir roboh. Ranjang pun jauh dari rasa empuk, sekedar tempat yang cukup untuk menyandarkan lelah. Meski demikian, disinilah keluarganya bisa tinggal dan berteduh. Untuk penerangan, keluarga ini menyalur sumber listrik dari tetangga mereka. Atas 2 lampu listrik yang menerangi rumah mereka di malam hari sampai harus membayar Rp20.000 per bulannya. Sementara sumber air mereka peroleh dari sumur tua terbuka di belakang rumah. Disinilah Desi si bungsu kerap menunjukkan baktinya, sekedar membantu pekerjaan rumah tangga sang ibu. Siswi kelas 3 sekolah dasar ini paham akan kondisi kemiskinan yang menjerat keluarganya. Tak sedikit perjuangan dan pengorbanan ayahnya dan kakak untuk membuatnya tetap bersekolah. Di lain pihak, ia tak tega membiarkan ibunya mengambil alih semua pekerjaan rumah seorang diri. Setidaknya, lewat cara ini ia berharap dapat menunjukkan baktinya pada orang tuanya. Berkumpul bersama seolah menjadi kebiasaan keluarga ini. Dengan cara ini pula mereka mencoba saling mengalirkan kekuatan satu dengan lainnya. Mencoba saling memberi semangat untuk bersama menghadapi kehidupan. Aziza, sang kakak yang saat ini berinisiatif tinggal bersama untuk merawat sang ibu, berkesempatan pula membimbing pelajaran adik-adiknya. Meski telah berumah tangga, beberapa mata pelajaran tampak masih segar di ingatannya. Ya, Aziza sebenarnya baru menginjak 17 tahun. Belum lama pula ia meninggalkan bangku sekolah. Tuntutan ekonomi jualah yang memaksanya menikah demi menutupi hutang keluarganya. Namun Aziza menerima takdir hidupnya dengan ikhlas. Mungkin dengan cara inilah ia bisa menunjukkan baktinya untuk meringankan beban hidup kedua orang tuanya. Terpaksa mas, masalah utang piutang itu makne diutang itu aku. Makne arek padha lah kanggo keluarga ya, cuma asal usule ya kok nggo kuniku ya. Terus apa maneh aku dhewe ku ya wis apa ya. Kalah lah mbek makne arek-arek mbek ibu ini ya. Baru sajane nggih dereng munggah nikah tapi terpaksa ya.